ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jamil awliyail amilin khususun Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani syai'ulana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqo qadri wa miqdarin azim amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kesehatan, iman dan Islam, sehingga pada malam ini masih bisa berkumpul dalam acara pengajian rutin. Salat dan salam senantiasa kita haturkan keharipan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, sehingga pada pertemuan ini kami semua berharapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah, ini kajian kitabnya Sultanul Aula Syekh Abdul Qadir Jilani. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu yang pernah kita kaji, dan nanti kita pahami coba, karena menengah, kelas kitabnya itu menengah, ya agak susah juga agak mudah. Kemudian perlu dicatat bahwa kalau bahasa saya atau kalam-kalam saya itu belum tentu artinya turun rahmat. Tapi kalau qolal musonif, kalau yang berkata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, pasti tatanazzalur rahmat, sesuai dengan dawuhipun Nabi, wa bidzikrihi wa dzikri aulihi tatanazzalur rahmat. Ya, dengan menyebut namanya, nama Allah. Zikir menyebut bisa, ingat bisa, dan menyebut para wali-walinya Allah, itu turun rahmat. Sehingga mudah-mudahan kita mendengarkan dari kalam Syekh Abdul Qadir Jilani nanti, utamanya kita bisa mendapatkan rahmat. Allahumma amin. Menginjak ke pasal awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Sultani Aula Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani rahimahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-fasul awal. Di bab pertama di kitab Sirrul Asrar, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani menerangkan fi bayani rujul insani ila watonihil asli. Itu menjelaskan kembalinya manusia ke alam asalnya, yaitu alam asli. Kita tentu akan kembali dan mesti. Nah, ini dijelaskan. Aduh, aku rung butuh itu kan si piye men penak nang dunya dan sebagainya. Nek kula jan paham mesti penak nang dunya. Standar yang paling artinya baku, kula karo panjenengan itu asalnya dari Allah, kembalinya harus ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Qadir Jilani kan menjelaskan ya, bahwa kembalinya manusia ke asalnya itu dijelaskan. Fal insanu ala nau'aini. Bahwasanya manusia itu ada dua macam, jismaniyun wa ruhaniyun. Ono manusa sing bangsa jismani karo ono manusa sing bangsa rohani.
Kira-kira mangke kula karo panjenengan ki kelompok manusa sing bangsa jismani apa kelompok manusa bangsa rohani. Niki menurut Syabul Jalali. Fal jismaniyu insanun amun. Monggo utawi manusa bangsa jismani menika ya kuwi manusa awam. Wa rohaniyun manusa sing bangsa rohani khosun itu manusa khusus muhrimun ila watonihi. Nah, ini bahasa muhrim untuk penjelasan muhrim ini mahrumnya ya ke negeri asalnya huwal qurbatu yaitu kedekatan dengan Tuhannya. Penyalahgunaan kata muhrim niku wis apa kaprah. Nah, muhrim itu digunakan itu bukan muhrimnya nih. Muhrim itu bukan untuk kedekatan keluarga, padahal muhrim itu maknanya orang yang melaksanakan ihram. Tapi kalau mahram gitu. Nah, ini kalau mahram itu untuk artinya keluarga dekat. Sehingga itu kalau itu bukan muhrimnya, mahram. Nah, ini yang dimaksud adalah manusia Yesus itu adalah keluarga dekat. Keluarganya Allah. Ila watonihi. Untuk negeri asalnya itu wahwal qurbatu, dialah artinya asalnya kembali ke asal itu adalah kedekatan dengan Allah. Farujul insanil ami, maka kembalinya manusia awam itu ila watonihi ke negeri asalnya huwa ruju ila darajah, yaitu kembali ke darajat ke pahala surga. Wong awam kula panjenengan ketika meninggal bali nang swarga. Mulane engko kula njen wong awam wong khusus darajat. Iki nek padahal nek asline kudune balene pundi? Apa wong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah niki iso weruh dalane napa mboten? Maka kalau orang-orang awam itu kembalinya ke darajat bisa babi amali ilmi syariati wa tariqati wal ma'rifati. Kelawan sebab ngamal ke ilmu syariat, ilmu tariqat lan ilmu ma'rifat. Iki sik awam. Wetun kowe sponsor ma'rifat durung peng-pengan. Niki nek Syabul Jalali sing dikolongke, nggih. Baline wong awam niku ning pahala dan surga ya dengan sebab mengamalkan ilmu syariati wa tariqati wal ma'rifati ida amila amalan solehan. Ketika dia mengamalkan amal-amal yang baik bila riyain wala sum'atin, dengan tidak pamrih dan tidak ingin didengar manusia. Jadi ini syarat beramal nopo nek isi pamrih ya wis ora entuk kosong. Entuke misalnya butuh pengalem ya entuke aleman. Li anna darajati, karena sunya surga itu salah sutobakotin niku ono 3 lapis 3 tingkatan. Ini gampang dipahami ora kira. Iki tak gawe kulo tak renungi. Kulo niku arep mau nek maca dhewe nek mulang tak perasaane niku murid wis paham. Mulane jebul guru ora ono pinteran duit. Nek kepinteran kuwi perasaane wis paham, kok kuwi wis bulan-balen jebul ono durung paham. Niki santai mawon nek sing durung paham entuk ngajeng kajian bebas. Jadi menikah kalau rampung so paham. Li'anna darajati, karena suhunya surga itu salah sutobakotin itu no 3 lapis. Ahaduha yang pertama al jannatu fi alamil mulki. Cetha niki sing dawuh Syabul Jalali. Sing pertama surga sing nang alam donya nih. Nang donya ana surga. Titi ketok mengko kok bicara kok nang surga. Lah nek wong wis sing ngalim kitab ae ngerti yo, kowe sing nang neraka ayo cepet-cepet mumpung kan. Sing pertama tadi al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Yo kuwi sing diarani jannatul ma'wa. Jenenge jannatul ma'wa nek Pak njaluk artine ma'wa apa ya ma'wa iku tempat berbelanja. Nah, ya. Nang surga. Lah kira-kira iki sing nang wis do penak durunge? Aku kok suangel terus nih. Ya mboten usah diterawang nek wis angel ku aduh.
terus nang neraka. Niku wasani ingkang nomor kali al jannatu fi alamil malakuti, ya kuwi surga sing nang alam malakut, berarti sing tingkat nomor loro. Mengko nek takone nek ora jelas menurut diluru nang alam malakut ning ndi, mangke ora nyandak nek diterangke nang pengajian niku. Mangke tawajuh adem nek loro. Sing dimaksud nang alam malakut pundi? Wahya jannatun naim. Itulah yang dinamakan jannatun naim. Jenenge jannatun naim nek jaro maknane ya wis surga bangsa kenikmatan kuwi nami to kuwi. Biasanya kan nggih kenikmatan itu senang hati. Wasalisu, dan yang nomor 3 al jannatu fi alamil jabaruti, ya kuwi surga sing nang alam jabarut, wahya jannatul firdausi, dan itu dinamakan jannatul firdausi. Pokoknya jenenge firdaus, jannatul firdaus. Nah nek arep njaluk maknane firdaus niku napa? Ini bahasa Arab yang diambil dari dari Persia kuno. Firdaus itu diambil dari paradis. Tahu krungu nek paradis? Itu maknanya satu taman yang dikelilingi tembok mubeng. Di mana alam jabarut? Tak buat sithik nang alam fuad. Lubuk hati. Karena kalau di hati, makanya farruhu samainahu kolban. Ini tahu siapa? Mbah Ghazali loh ini. Ya, saya ambil dari kitab Kimia Usahadah. Ya. Maka ruh yang kami namakan hati itu nih. Kolban itu diarani kolb itu sih bolak-balik. Tapi minimal kalau kesadaran kita itu sudah di kolbu. Makanya di dalam dunia tarekat ono istilah rabitoh, harus menghadap terus kepada fuad itu supaya lian tobi'a fi suratika, men kecetak. Karena itu udah masuk di fuad itu surgane nang ngono diarani firdaus. Kaya kebahagiaan sing wis dikelilingi tembok, sehingga tingkat keamanannya jangankan hanya 1000 kata-kata untuk mempengaruhi ini, 1000 senjata kan tidak akan goyah. Tapi nek sik nang Janatun Naim paling-paling lah kok iso ngajine merono iki piye mbok bae ne iki wis goyah dia kuwi. Apa meneh nangis sore ne wis katut macam-macam. Muga-muga iso tekan Jantul Firdaus minimal ya. Tapi si awam lho iki. Jadi mau syariat tarekat, orang kalau bersyariat idza amila amalan solehan bila riyain wala sum'atin, ya. Ketika dia beramal soleh tidak riya dan tidak sum'ah, mlebu nang jannatul ma'wa. Nek sampean kula wani jamin iki dawuh Sabda Jani, pengin kepenak nang dunyane ini. Syariat sing tapis, ojo pamrih ojo riya, mesti bahagia. Itulah jannatul ma'wa. Kemudian kalau pingin surga sing sang dhuwure sing dani Jannatun Naim niku ilmune tarekat. Mula Sabda Jani di mukadimah fayam bahil fathul tarekat, mlebu tarekat. Ketika bertarekat juga bila riyain wala sum'atin, sampan mesti nang Jannatun Naim. Kemudian kalau panjang wis makrifat niku mesti nang dan alam jabarut, berarti niku jannatul firdaus. Wis gambarane iki. Wa hadhihi nikmal jismaniyatu. Lan utawi iki kenikmatan bangsa jismani. Karena ini wong awam iki sing ngrasake jasad kabeh niku. Nggih. Nek nang neraka contone tawi contoh waliane. Nek nikmat kan ngene iso ngrasake piro. Lawane nikmat kan sengsara ne. Wonge si utuh wujude tapi loro pikire, loro atine. Niku surga pun neraka niku. Aja cepet. Kudu peleke. Nah itu. Nah, jasad melu ngrasake mboten? Melu mumet ngene ya untuke bodrek. Makanya wahadihi nikmal jismaniyatu. Dan ini kenikmatan sebangsa jismani itu falayasilul jismu. Moko ora pangan teko apa jisim ila hadhil awalimi marang iki piro-piro ilmu illa bisalah sati ulumi, angin kelawan telung piro-piro ilmu, telung ilmu. Jadi engkau tidak akan sampai kepada tadi surga al-ma'wa, surga naim, surga firdaus kecuali kamu itu
tiga ilmu. Wahia ilmu syariati. Sing pertama yaiku ilmu syariat, wa ilmu thariqati lan ilmu thariqat, wa ilmu ma'rifati lan ilmu ma'rifat. Ora keduren iki marang si awam nek sakerjani. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatul jami'atu ma'rifatul haqqi. Al ma'rifatul jami'atu, tapi apa? Hikmah yang menyeluruh. Ma'rifatul haqqi, ya kuwi ma'rifat karo zat al haq. Hikmah niki biasane ketika orang sing wis bersyariat kemudian pak nang arep nang tarekat, wis arep mlebu nang batin, niku beberapa amalan-amalan hisib-hisib barang kuwi sing ngetoki hikmah. Nggih. Banyune wis mandi, mules dan sebagainya. Akhirnya nek wis meningkat seorang yang bersyariat pengin ningkat ilmu batin biasanya ngono, nek mendek nang kono. Makanya mursid-mursid yang belum sempurna itu panembahan di sini. Padahal menurut Sabul Tani, ya, al hikmatul jami'atu, keseluruhan hikmah itu ma'rifatul haq. Iso ma'rifat Gusti Allah. Iso ma'rifat terasa ya. Niku ngaten. Tapi kan sik seneng ngono, tinggine iki kono ngene iku ngene nek. Niku dilangkai tok wis rap sing ndalo kuwi. Nek dituntun sing anu wae cukup. Lah wis ngono ngundel ngono ndek-ndekan. Wal amalu biha, dan mengamalkan dengan ma'rifatul haq itu ma'rifatul batin, itu ma'rifat batin, bisa ngawuri tentang batin, itu batin merono munggahe ya. Tapi biasanya makanya wirid-wirid khusus, hisib-hisib itu semua karyanya para sultani aulia, para yang punya torekot-torekot baik. Artinya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani ya, artinya torekotnya Qadiriyah, beliau mengeluarkan hisib Jailani, Robi ini maghlubun fantasir, wajbur qalbil munkasir, wajma' samlan mutasir, innaka antar masa beturute. Kemudian Syekh Abil Hasan As-Sazali, torekot Sasiliyah, ono hisib Nasor, ono hisib Bahri, dan seterusnya. Ini memang mengandung hikmah, karena memang mulai meningkat. Tapi keseluruhan dari hikmah itu adalah ma'rifatul haq. Orang yang bertorekot mesti melewati itu. Dan banyak torekot-torekot yang menggunakan, ya, punya Ibnu Arabi dipakai oleh torekot ini torekot ini, ya. Termasuk Imam Nawawi yang tidak membentuk torekot, hisib-hisibnya dipakai oleh beberapa torekot. Ini mengeluarkan hikmah, tapi keseluruhan dari hikmah itu adalah ma'rifatul haq, dan mengamalkan dari ma'rifatul haq itu adalah itulah ma'rifatul batin. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang benar itu tampak benar, warzuqna tibaa, dan berilah kami kemampuan untuk mengamalkannya. Kenapa berdoa begini nih? Karena kan nek ora diduduk sing bener kuwi, padahal saya mau lakoni iki salah, tapi kenceng rasane bener. Supaya wis nek oke. Kemudian ada kamu sudah ditunjukkan, iya ta, nek iki bener nek. Ngaji bener mboten? Bener, tapi nek kamu ora diberi kemampuan untuk mengerjakannya ndelalai, iya soalnya iki repot ini. Doa ini termasuk doa Allahumma arinal haqqo haqqo wasnatiba wa arinal batila batila wasnatinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan kami diberi kemampuan untuk mengerjakannya. Kemudian wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami yang batil itu tampak batil, warzuqna istinaba, dan berilah kami kemampuan untuk bisa menghindarinya. Ya iya, aku ngerti nek wis salah, tapi aku iso ora iso. Inilah kita meminta kepada Tuhan. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu, barang siapa orang yang mengetahui dirinya, nafs, diri yang rendah ya. Nah, ini penyebutan nafs itu adalah awa-awaan diri. Ya diri nafs masih diri, tapi diri itu, nafs itu adalah diri yang paling rendah.
Yang mati itu nafs itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Meskipun nafs itu ada tingkat-tingkatan, ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah dan mutmainnah. Tapi kalau engkau mengetahui dirimu dalam arti nafs sing senenge ngajak seneng-seneng tok, ngajak penak-penak tok, wa khalafaha. Wa khalafa sing dalam kurungnya itu wasatul lisani. Karena hadisnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini ada penjelasan wa khalafa. Nek paham sira bahwa nafsu iki ngajak sing itu hanya seneng-seneng tok, tentu kuno mesti berbedani kelawan nafsu kuwi. Kamu akan apa nentang karo nafsu kuwi. Faqad maka sungguh arafa rabbahu. Kuno akan mengetahui Tuhanmu wa tabi'ahu dan kamu akan mengikuti. Karena apa? Podo diri setelah mengenal. Saya ulangi. Mbah Imam Ghazali tadi mengatakan, roh yang dinamakan kolban itu wahwa mahallu ma'rifatillahi ta'ala. Itulah tempat untuk ma'rifat. Makanya kesiapan minimal menyadari diriku adalah hati. Laisa bijismin wala arodin. Hati itu bukan jisim, juga bukan sifat. Bal huwa min jinsil malaikati. Ini Mbah Ghazali. Akan tapi dia jenis malaikat. Maka manusia itu tahuilah kalau jenengan wis di situ fal insanu. Monggo ta manusia kuwi min alamil khalqi min janibin. Manusia dari itu alam kemahlukan itu satu sisi, wa min alamil amri min janibin. Sisi yang lain dari alam amr, alam perintah. Manusia setengah dewa. Nek memang nang kono nek. Manusia ini sudah manusia. Ya, tapi mau nang isor-isoran kuwi wis kono. Arep matine bingung, tulung-tulung karo gurune. Ini pahami. Ya. Jadi man arafa nafsahu, siapa orang yang mengenal dirinya, wa khalafaha, dia akan mengingkari. Faqat arafa rabbahu, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya wa tabi'ahu. Itu mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk. Petunjuk itu tidak lain bahwa kita adalah gondelan karo Rasulullah SAW. Imam Syafi'i itu masyhur sholawatnya, ya, karena sholawat itu beliau di yaumil qiyamah itu bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Monggo sholawat wa Imam Syafi'i men entuk apa ketiban rahmate men bi ghairi hisab. Salatu wa salamu wa ala tuha rasulillah. Salatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Monggo. Salatu wa Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adati man sholli alaihi bi'adadi man lam yusalli alaihi. Salatu wa salamu ala rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin habibillah. Wa salli ala Muhammad kama amarta bi sholati alaihi. Wa salli ala Muhammad kama tuhibbu ayusalli alaihi. Wa salli ala Muhammad kama tambagi sholatu alaihi. Salatu wa salamullah ala rasulillah. Salatu wa salamullah
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man sholli alaihi bi'adadi man lam yusolli alaihi salatu wassalamu salatu wassalamu sallallahu ala nabina Muhammadin kullama dzakarahu sallallahu ala nabina Muhammadin kullama dzakarahu al-dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun salatu wa salamullah ala toha rasulillah salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Niku wau sholawate Imam Syafi'i. Ora usah tak arteke nggih. Gampang make ya sing ngarep mau bocoran istimewane lah niki nek wong alim niku nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya. Mugi-mugi rahmat ta'zim ya ing atase Sayyidina Muhammad bi adati man sholli alaihi. Lawan hitungane wong sing padha selawat karo Kanjeng Nabi bi adati malam yusolli alaihi. Yo kelawan hitungane wong sing ora padha selawat karo Nabi. Sandal apa ora kuwi? Sak donya lek nggih sing ora selawat niku ndongakne ngaten. Nggih. Ngoten. Mugi-mugi kula panjenengan upamane mau baline nang idealisik wong awam baritan swarga apa ya senang swarga Firdaus men bi ghairi hisab kelawan itu nggih rahmati. Kita lanjutkan. Syekh Muhyiddin Abdul Jalani mengatakan warujul insanil khossi lan baline manusa sing khusus wa usulihi lan usule itu tekane manusa khusus ila watonihi marang negrine manusa khusus niku huwal qurbatu ya kuwi kedekatan dengan Tuhannya bi ilmil haqiqati kelawan ilmu hakikat. Sebagian ulama mengkategorikan syariat, tarekat, hakikat terus marifat ada. Tapi kalau mau merujuk Syekh Abdul Jalani, syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Karena di awal mukadimah dengan menggabungkan ilmu syariat dan ilmu makrifat itu menghasilkan ilmu hakikat. Wa huwa tauhidu fi alamil lahudi dan itulah tauhid di dalam alam lahud. Nah, ini alam lahud niku mangke dijelaske ya. Alam lahud ini menjelaskan fi alamil khoyalatihi fid dunya niki mesti angel niki diterjemahke karo cucunya Syekh Abdul Jalani nang kitab Insanul Kamil. Kitab kuwi karena angele kadang-kadang ono sing karena falsafi nang dunyane itu nang ngono apa bentuk satu khoyal. Karena di Insan Kamil di bab 57 ya, menerangkan khoyal itu wa annahu hayuliu jami'il awalimu. Niki wis angel sampean jajak mau ati. Khoyal nang ngene ning ndi jal? Potensi jero batin niku mulane nek wong sing mempelajari batin ahli kebatinan niku ada 7 daya rohani. Proses kerjane nek waham penyono ki priye, nek himmah karep cita-cita sejak piye nek khoyal itu ayo nang ndi tumpuk nang kene apa ya terus nek mau akal terus ati niki mangke ora iso diterangke ta niki tapi niki ono keterangan niki sing mulang Sirul Asrar niku niki dilangkai malah diganti ini dijelaskan karena
Syekh Abdul Karim Al-Jili, ya, beliau yang wafat 1422 Masehi, ini dari ibunya tersambung turunannya Syekh Abdul Turjani. Padahal hampir 300-an, hampir 3 abad, karena Syekh Abdul Turjani wafat 1077 Masehi. Nah, di tengah-tengah ada Ibnu Arabi, beliau 1 abad, tapi ulama artinya mengakui bahwa penafsir paling hebat karena falsafi. Ini menjelaskan tentang ini. Nah, ini sertu angel. Nah, tapi di dunia alam lahut itu penggalian dengan tadi fi alamil khoyalatihi fit dunia. Ini mesti kudu ngadep pribadi kirin, no. Iki penjelasannya ngono tinggal iki, oh. Tinggal. Bisa babi ibadatihi, kelawan sebab ibadai orang-orang khusus tadi ini, ya. Sawaun kana na iman au ghairihu. Apakah dia itu tidur au ghairuhu atau selain tidur, yaitu terjaga. Tingkat ibadahnya itu apakah dia tidur atau selain tidur. Bal idza namal jasadu. Balik, bahkan ketika jasad itu tidur, ya. Bal idza namal jasadu. Bahkan ketika jasad itu tidur, wajadal qalba. Maka hati itu menemukan fursotan, satu kesempatan atau peluang. Fathabu ila watonihi, dia pergi ke alam watonil asli, ke negeri asalnya. Bahkan ketika jasad itu hati ono peluang untuk bisa kembali ke alam asal. Makanya iki turu nek wong khusus ora sembarangan. Wah, turunan tapi turune ya sisi nger turu rakin. Ora. Turune ku men iso nek misen kok iki, ya. Imma bikulliyatihi. Au bijus ayatihi. Apakah itu dengan menyeluruh, ya, atau secara bagian. Jadi ketika akhirnya saat tidur ini, jasad tidur ini malah hati itu punya peluang yang besar untuk bisa terbang ke sana, ke alam watoni asli, apakah itu secara menyeluruh, apa secara bagian. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Ini di surat Az-Zumar, ya, ayat 30, ayat 42, ya. Ini artinya Allahu yatawaffal anfusa, utawi Gusti Allah kuwi yatawaffa. Ini terjemah oleh tafsir akeh itu. Jadi cuma nek buka karo depak itu cocok nang terjemah. Mewafatkan kan. Yatawaffa itu Allah itu mewafatkan atau bisa memegang anfusa, jiwa-jiwa, hina mautiha, orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha, ya, dan yang belum mati. Jadi ketika kita tidur itu jiwa kita itu pegang di genggaman zat yang maha kuasa. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Maka dia menahan yang dia tetapkan alaiha, atasnya, al-mauta, orang-orang yang mati, wa yursilul ukhra, dan melepaskan yang lain, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kula niku urung wayahe jolke. Makanya tidur ini adalah saudara kematian. Nah, orang-orang khusus ini dalam tidurnya dia bisa artinya beribadah untuk artinya meluangkan bahwa hati ini punya satu kesempatan. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alimi khairum min ibadatihil jahili. Turune wong alim iku luwih utama ketimbang ibadahe wong bodho. Tapi sing setingkatannya wis tentriku, karena dengan tidurnya saja dia
hanya bisa beribadah. Nuruntukan tingkatannya aja digugah aja kayak turunnya tingkatannya. Karena dalam tidur itu hati sudah bisa menghadap kepada Tuhan. Latihan mengkowe. Latihan turuhe hati mampake. Karena itu kembali sehingga kadung les teman bisa kembali ke sana. Ya. Ya, berarti naumul alimi khairu min ibadatil jahili. Ini hadis. Tidurnya orang alim ya, itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Pada hayatil qalbi. Sakwise uripe hati itu udah urip. Hati kiri. Binurit tauhidi dengan cahaya tauhid wa mula zamati asma'it tauhidi dan melanggengkan asma-asma tauhid bilisan sirri dengan lisan yang rahasia bi ghairi hurufin wala sautin, tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Pririn padha ora karo sing awam supaya mesti katanya dikira wis ora ini kudu dibimbing. Makanya ini pengetahuannya Satradhani artinya punya tore bimbing karo murside lang nes tekane mrene meng padha ya awaman ya wis ora nggo swara, ora nggo huruf. Kama qala wa ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana dawuhipun kama qala wa ta'ala, ini hadis qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Hadis qudsi, manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Itu manusia mbuh tok kowe. Ya. Kula arep panjenengan dititipi rasane Gusti Allah. Ya, hadis qudsi. Manusia yang mana nih? Nah, ini. Wa qala wa ta'ala fil hadisil qudsi, dan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, inna ilmal batini, sesungguhnya ilmu batin itu huwa sirrun, yaitu rahasia, min sirri, dari rahasiaku. Jadi nek arep dolanan kebatinan kudu ono gurune sing genah ora sasar-sasar. Dan ini konsep Satradhani ya, yang aj'alahu fi qalbil abdi, aj'alahu ndadekake kena aku tempatkan ya ilmu sir itu hunya untuk ilmu sir fi qalbil abdi, di dalam hati hambaku. Wujdaniyah ilmune. Makanya hasanah dunia Islam kanggo anu apa intermezzo men ora kenceng ora intermezzo. Tapi nek jenengan iki dawuh Satradhani tetep entuk rahmat ini. Kula kan mbumbuan cok entuk cok ora ini. Nek kula nyambung terus. Hasanah dunia Islam itu ayat-ayat Al-Qur'an itu di samping yang tertera di dalam Al-Qur'an sing kitabun natikun, kitab sing tertulis, itu ada ayat-ayat yang namanya kauniyah, alam semesta ini ayat juga, min ayatina min ayatillah. Dari kaun alam semesta ini menumbuhkan ilmu sains dan filsafat. Kemudian ada yang namanya ayat-ayat ijtimaiyah, hubungan interaksi manusia ini akan mengeluarkan ilmu ekonomi dan politik. Jadi nek kiai rasa harus tahu politik, tapi bukan berpolitik praktis. Nek sing baru kumpul-kumpul wong akeh, ayo digawe partai iki, partai iku kan politik praktis. Tapi dengan ijtimaiyah, hubungan interaksi manusia itu mengeluarkan ilmu ekonomi dan politik. Ya, koncone akeh, sanggane akeh. Kemudian yang terakhir ada namanya ayat wujdaniyah. Ayat yang dimasukkan ke dalam kalbu hati orang mukmin itu ilmu tauhid, ilmu sir. Nah ini aj'alahu fi qalbil abdi, aku tempatkan di dalam hati hambaku. Untuk bagian sing ndi sampean? Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman atasnya satupun kecuali aku, kata Allah. Nah, ini harus ini. Wal muradu min wujudil insani, yang dimaksud dari wujud insan ini gua ilmu tafakkuri, yaitu ilmu tafakkuri. Angel maneh.
tafakur, pikir-pikir, nek genah nang kene. Ini banyak urusan batin kabeh. Makanya aku tuh bimbingannya Jan. Mau nek tafakur. Tafakur itu pikir-pikir itu alam malakut cuyonan. Tapi khoyal nanti betul lagi. Yo. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Berpikir 1 jam itu lebih utama dari ibadah 70 tahun. Kowe sing kowe campur, kowe menghayal kowe bareng tak tafakuri iki kok ngene-ngene. Kudune mbok aku ora ono sing santriku ngadep takon kula badhe pernah do pinter-pinter nih, tapi kacau di tafakur, di khoyal, di anu apa. Kalau memang kamu itu bertafakur, ini arti saya tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sana. Bertafakur 1 jam. Ini dibahas di kitab Hikam, Sarah Hikam juga dibahas oleh Ibnu Athilah As-Sakandari. Ini sama ya. Ini karena itu ilmu tafakur. Wa ilmul furqani, itulah ilmu pembeda. Tafakur itu. Wa tauhidu, dan itulah tauhid, ilmu tauhid. Wa bihi yasilul arifu ila ma'rufihi, dan dengannya wa bihi, dan dengan ilmu tadi tafakur itu yasilul arifu, tersambunglah para orang-orang yang ma'rifat, sampailah orang-orang ma'rifat ila ma'rufihi, kepada sing dimakrifai sapa Gusti Allah kan, dengan itu wa mahbubihi, dan kepada yang dicintai yaitu Allah. Wa natijahul ilmil arifi, natijah itu non perdagangan keuntungan itu ya, dan keuntungannya dari ilmu makrifat itu at-tairuna biruhaniyati, ruhnya itu bisa terbang. Ini saya kembali khusus ya penjelasannya. Ila alamil kurbati, menuju ke alam kurbah atau alam lahut, alam kedekatan dengan Allah. Nah ini ngono sing anu sing tekan-tekan ngono sing takon khusus sih ya. Fal arifu tayyarun ilal kurbati. Monggo tahu wong makrifat kuwi mabur ning alam kedekatan itu mabur. Wal abidi, lan bangsa abid wong sing tukang ahli ibadah, sayyarun ilal jannati, mlaku ring surga niku mlaku. Nek wong makrifat itu mabur ning alam menune, wong terus mlaku. Kala qala ba'dhum fi haqqihil wafir, ya berkatalah setengah sang ulama-ulama di dalam syairnya. Ini syair, qulubul arifina laha uyunun taro ma la yarahun nadhirun wajnihatun tatiru bi ghairi risin ila malakuti rabbil alamin. Iki syair orang-orang marifat. Qulubul arifina laha uyunun, atine wong sing marifat kuwi ndek mripat. Taro ma la yarahun nadhiruna, yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Nah, nadirun ke penglihatannya orang umum. Ini nerjemahnya gue wibirin jadi kepenak. Ya. Jadi sing bisa melihat dan tidak bisa dilihat orang-orang umum, karena kalau sebutan penglihatan orang umum ki nadiroh nek wae anu ki basiroh kowe. Jadi ini bahasa sufi mulane men rada anu. Sufi kan kepenak. Wajnihatun tatiru bi ghairi isin, memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, ila malakuti rabbil alamin, menuju alam malakut Tuhan seru sekalian alam. Itu seiring ngaten. Fahadat tayronu fi batinil arifi, maka yang terbang di dalam batinnya orang-orang yang ma'rifat itu huwal insanul hakikiyu, itulah manusia sing hakiki. Kudu nemoke mengko. Nggih. Karena ada zikir-zikirnya. Insyaallah. Nggih, tapi barang do rekotan do. Niki ilmune sakul jalani kula arep panjenengan alhamdulillah nggih. Mula mulang niki ora asal bisa bahasa Arab karo bisa maca kitab. 900 tahun yang lalu
Kula karo panjenengan iki sik iso ngrungokke niku pun kudu musalsalah. Kula ngaji karo sapa, guru karo sapa, tekan sabrejane. Niki sik padha karo samane sabrejane. Fahadat tayronu fi batinil arifi wal insanul hakiki, ya. Yang terbang di alam batin orang-orang marifat itu dialah manusia hakiki. Wa huwa habibullahi, dialah itu kekasih Allah azza wa jalla. Wa mahromuhu, dialah keluarga dekat Allah. Yes, tak terjemah ngono. Wa urusuhu, dialah pengantin-pengantinnya Allah. Para wali-wali itu. Kama qala Abu Yazid al-Bustami rahimahu wa ta'ala. Sebagaimana ya, kata Abu Yazid al-Bustami, semoga Allah merahmati, aulia Allahi, para wali-wali Allah kuwi hum, mereka wali-walinya Allah itu aroisu, itu adalah pengantin-pengantinnya Allah. Ini bahasanya Abu Yazid al-Bustami, ya. Abad 2 Hijriah, lebih dulu ya. Waliannya masyhur. Layarul aroisa, tidaklah melihat pengantin itu illal muharamu, kecuali keluarga dekat. Itu manten kerubiran anjir. Wali ini diibaratkan pengantin-pengantinnya Allah. Tidak akan bisa melihat wali ini kecuali keluarga dekat muharamu. Fahum, mereka para wali itu muhadduruna indahu, itu tertutup di sisi Allah. Dia tertutup para wali. Fi hijabil unsi, karena terhalang dari sisi kemanusiaannya. Angel mulai wali. Wala yarahum ahadun fid dunya wa fil akhirati. Dan tidak ada yang bisa melihat para wali itu satupun, baik di dunia maupun di akhirat. Bakal nek ora keluarga dekat ora bakal. Wairullahi ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi. Syaikhul Ghazali ketika memberikan satu penjelasan itu ono dasare kabeh. Ya, ketika memberikan penjelasan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, auliya'i tahta kibabi. Para wali-wali kuwi, para wali-waliku nih, auliya'i. Ini kan firman ya. Para wali-waliku itu tahta kibai, di bawah kubahku. La ya'rifuhum ghairi. Tidak ada bisa mengetahui mereka para wali-waliku ghairi, selain aku. Wala yarun nasu fid dhahiri, dan tidaklah melihat siapa manusia itu di dalam dohirnya minal urusi, dari manten, dari pengantin itu, ila dohiri zinatiha, kecuali hanya keindahan dohirnya saja. Intinya orang ono wong bisa ndelok para wali kecuali mau dari si dohirnya, oh akhlake apik, akhlake. Qala Yahya bin Muadzin Ar-Razi rahimahu ta'ala, berkata Yahya bin Muadz Ar-Razi, semoga Allah merahmatinya, al-waliyu raihanullahi ta'ala, utawi para wali iku raihan wewangiane Gusti Allah Ta'ala fi ardihi, di dalam buminya. Yasummuhus siddiquna, yang dikenali aromanya, hunya itu aromanya hanya orang-orang muasidik, orang-orang yang benarkan. Kui mung mengenal aromanya. Biyen bapak saya bagi Abu Wawi minyak ambar sing mamune menyengat. Oleh nek nang Bojong wis tekan Rejosari, tapi ning Kedhitan sik mambu yo lek. Ki Mbah Abdullah tek kene po. Mambu minyake tok iki po. Orang-orang sidik yang bisa mengenal aromanya para wali ini, yang membenarkan. Engko sik setengah ragu yo apa maneh iso kenal. Hanya orang-orang yang asidik saja yang bisa mengenali aromanya. Fatasilu raihatahu ila qulubihim, maka sampailah ya raihatahu, wewangiannya para wali itu, ila qulubihim, sampai ke hati mereka para asidik. Fayastakuna bihi ila maulahum, maka menimbulkan gairah rindu dengan aromanya itu kepada akhirnya kepada maulahum, pada Tuhan mereka.
Des pedhek karo wali mambu kontone. Mending lah nek ora sah wali wis mambu kiai mending ora. Aja dibalik. Kiai mambu terus dadi mana kuwi. Mending apa meneh mambu wali. Ini tinggal kalian mana ya sebab fal waliyu wal fani bener ya tekan di masih ila maulahum ya watasdatu ibadatahum hingga meningkatlah ibadah mereka ala tafaruti akhlakihim menurut kadar derajat akhlaknya mereka. Ketika artinya dia harus untuk kesetrum lah mambu gondone poro mulane nek naon manakib niku kan ya Allah ya sebarkanlah gondo wangi ini Sabtul Jani itu dengan begitu artinya ibadahnya meningkat ya itu menurut kadar akhlaknya karena akhlak itu yang bisa dilihat dari sisi dohirnya nih dengan akhlaknya karena tahalluq bi akhlakillah murung-murung bihasbil fana'i dengan ukuran kefanaannya nih. Angel mana sih tak kurung fana. Saya kurung apa? Ukurannya itu fana itu lebur. Ya. Mungkin ora paham tak teman. Li anna ziyadatal qurbati. Karena sungguhnya dengan bertambahnya kedekatan dengan Allah bisyadatil fana ilfana. Bisyadatil fana ilfani dengan bertambahnya fana ilfani. Tambah pedek itu tambah fana sampai fana fana ilfani itu fanane sendiri fana. Fal waliyu mau tahu para wali iku wal fani fi halihi. Dia itu fana yang dalam tingkai. Artinya apa? Dia itu keberadaan dirinya itu sudah fana. Wal baqi fi musyahadatil haqi. Lah ini karena dia tetap dengan apa? Penyawangane karo Allah sehingga dia fana. Nang kitab Nafis Al-Banjar ya musyahadah ini cara penyawangan itu musyahadah ya ini di sofana itu petunjuknya zuhudul kasroh fil wahdah harus zuhudul wahdah fil kasroh nyawang sing akeh kuwi dek sing siji utawa nyang siji dek sing akeh. Dunia ini semua ciptaan angel contohnya dicontohke jembatane nalikane kula panjen nyawang wit kuwi sing akeh ana cabang ana buahe ana macam-macam kuwi hakikate ndek biji ini sampean sing nyawang akeh kuwi ndek siji kabeh sing mene kuwi nyawang ndek zat sing siji atau ketika melihat zat yang satu fana ora apa-apa sebab lah niki untuk apa pengetahuan keimanane panjenengan kunaon Al-Qur'an itu tambah ya ketika ayat-ayat Quran dibacakan la yadhuru masbisyun ayat bre la yadhuru masbisyun fil ardi wala fis sama arba bogi bismillahilladzi la yadhuru masbisyun fil ardi wala fis sama wa was samiul alim enteng to kowe bismillah kelawan asma Allah bismillah alladzi la yadhuru masbisyun fil ardi wala sama yang tidak akan membahayakan apa-apa yang di atas bumi dan di bawah langit wa was samiul alim karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kowe biasa ora kowe tak ayat ngono sing penting apa sik wedi. Karena ayat lain mengatakan wasyarikul lidabatin. Dan segala yang ada di atas bumi anta akhitum binasiyatiha. Engkau lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna wala siratil mustaqim. Itu dengan kamu memandang bahwa semua itu dari zatnya. Kuwi sufanam tuh. Iki orang wali kutub yo. Nek ora anu yo pengetahuan bae, ora begitu. Itu pengetahuan. Makanya fal waliyu wal fani fi halihi. Para wali itu dia fana dengan dirinya, dengan tingkahnya dan keadaan wal baqi dan dia langgeng tetap fi musyahadatil haqi oleh penyawangan karo zat al haq walam yakul lahu an nafsihil ikhtiyari. Sama corong kelase. Walam
yakun lahu, dan tidaklah punya kemampuan lahu bagi wali itu an nafsihi, dari dirinya ikhtiari untuk memilih. Pasrah dodone. Lah nek aku harus sampean ngomong kan sering milih. Nek dong pas sing kepenak di aku, pilihanmu tepat. Dong pilihanmu ora pas, ngloro-ngloro. Nek wali niku wis dipasrahi Gusti Allah wis. Ya wis pokoke. Dia karena sudah fana ndak punya kemampuan untuk memilih ini. Jadi ini arep milih ya njaluk pertimbangke karo sing anu. Tapi nek takon seon ya terserah Allah. Tapi sampean ora marem. Padahal ini para wali begitu. Walam takul lahu an nafsihil ihtiyari. Nah, dia tidak punya kemampuan bagi wali itu, lahu bagi wali itu an nafsi atas dirinya ihtiyarihi untuk memilih. Wala lahu ma'ahadin khairu wahu kororun. Dan tidaklah bagi wali itu ma'ahadin bersama satupun khairu wahu kecuali Allah kororun, itu opo keputusannya, itu sih keputusannya. Jadi keputusan itu wis karo Allah tok. Itu para wali. Terakhir, alinea terakhir so antuk dadi men itele, tapi ngantuk apa nek mau njupuk sing pertama entuk rahmate yo mending ketiban rahmat kowe. Pemane ngantuk ini setingkat turune setingkat mau kaya sing anu iki turu po terbang mrono ora mlaku to. Ya. Jadi kalau sing do ibadah jeneng-jenenge kelasé wis anu muga-muga ngaten nggih. Yang terakhir waliyu lan utawi para wali kuwi man ayyadahul bil karomati. Orang yang diperkuat dengan karomah. Wali itu mesti di senjata apa nih? Orang yang man ayyadahu, orang yang diperkuat dengan karomah. Wa huyibat anhu, tapi mereka sendiri tertutup dalam karomah. Di annahu, karena sesungguhnya karomah itu la yarol ifsya'a. La yarol itu kami tafsirkan tidak diberi izin, orang untuk diberuhke la yarowi. Ya, tidak diberi izin ifsya'a itu untuk menjelaskannya. Karena karomah itu orang untuk dibukake nih cermane, diberuhke lah ya rono, tidak boleh. Ya. Fa inna ifsya'a sirri, maka sesungguhnya orang yang menjelaskan tentang sirri rububiyati, maka sesungguhnya orang menjelaskan tentang rahasia ketuhanan kufrun, mengutai kafir. Wali duwe karomah tertutup. Ora kok karomah kuwi malah ana tim media sing kon menenu kaya rumah kene waline wis iki sampean mending nek ngerti kan dadi ora terbian nonton karomahnya malah ana time sing men kata olane walinya sendiri tertutup karena menjelaskan karomah itu adalah kufrun. Kalau masih ingat kitab Minhajul Abidin, Sayyidina Ali mengatakan Minhajul Abidin itu saya awal ngaji sama guru saya Syekh Fadrun itu Minhajul Abidin, gue Imam Ghazali ini. Sayyidina Ali mengatakan ya rubba jauharin ilmin law abuhu likali anta ya betul wasana walastahila rijalu muslimun adam. Ya rubba ya wahai Tuhanku jauharin ilmin mutiara ilmu ini law abuhu bihi lamun tak bukake marang sira ne laki-lali anta tentu sira nganggep ingsun ini mimmayak butuh wasana wong sing nyembah berhala walastahila rijalu muslimun adam, dan dihalalkan darah saya itu orang apa wong lanang sing muslim dene wong muslim halal siap ora mulane kula tau guyonan kowe pengin diwali kok gampang kene dong masjid jemaah deng gae kowe sorbanan karo ngiring asu nang ngarepe ne bacok ini kudu wali. Ngang mocone kitab-kitab karepe wali gayane gaya wali ini. Dadi dudu serse tapi nyerse. Ora Samarinda tapi Nyamarinda gayane wali jazab. Ku tapusi ngono to ngono to. Nek kono wis setengah alim bae nek ora. Oh saiki media sing kono paranu teko sing wali, mau keterangan ngono. Wali itu tertutup. Yo ada lagi keterangan sing layak riful wali ilal wali. Nek kowe ngerti kowe wali, wong ora sing ngerti wali ki wali ini. Nggih, mambune bae mengko tak wirasiane mambune. Oh. Ayo ora. Ya karena tapi mambu itu menjadi gairah untuk apa? Bertambah ibadahnya untuk rindu kepada maulahum, kepada Tuhanmu. Itu ngaten. Ini yang terakhir
Ya, tadi bahwa fa'innal ifsya'a syirrir rububiyati, maka sesungguhnya dengan menjelaskan rahasia ketuhanan itu kufrun kafir. Kama dzakara Shahibul Mirsadi, sebagaimana ya disebutkan Shahibul Mirsadi, pengarang kitab Misyat Al-Ibad ya. Itu ada rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, ashabul karomati, para pemilik karomah itu kulluhum, semuanya para pemilik karomah mahjubun, tertutup. Sama dah tapusi apa nih sulapan sing ngene kan meneh ora bredel iki aneh nih. Cacak nu kabar semua burune ngundang aku ya. Ora bredel iki aneh. Sampean karena mulane kudu ngalim jadi men ora kapusan. Wal karomatu lan utawi karomah iku haidur rijali. Ku bagaikan haid nggo wong lanang, aib kan? Haidu, haid lim. Jadi nek karomah kuwi nggo para waline kaya haid tabu. Ya, mosok pati pamerane kae. Haid itu aib nggo wong lanang. Mangane cara ngaji fikih ngene, kudune wong lanang kuwi ora sampai bojone tuwa dik enem kuwi ora weruh sampai anune bantalene kuwi kudu. Karena niku aja sampe tinggal nang WC ya. Bojo ora, tapi bojomu ora wis apa? Kandhani ngono kuwi. Karena itu ini gambarannya apa haid wong lanang kuwi aib. Ya, nah, karomah itu buat para wali itu haidur rijali. Kuwi kaya haid untuk orang laki-laki. Wal waliyu lahu alfu makomin, dan wali itu lahu kedua wali itu alfu makomin, ono 1000 makom, 1000 tingkatan. Awaluhu babul karomati, sing pertama tentang karomah. Pong-pongan kok duwe karomah. Pertama itu ono 1000 tingkatan. Manjawazal minha. Ya, orang yang telah menyelesaikan tingkatan karomah minhane itu nalal bahagia, maka ia akan mudah masuk ke bako, yaitu tingkatan di atasnya. Si ono 1000, dene ono wali sing dolanan karomah mau ngono kaya wali ya. Tunggu pernah Jibril turun lah, Jibril nang ndi medun kuwi. Jibril turun ngene. Aku yo aja kepodonan nemen nggih, muga-muga manfaat dan artinya bisa dipahami. Nggih, aku tak tafakuri kudune nggo bahasa sing penak teh aku. Mulane guru Jibril ora ono kepinteran, guru kudu pri pemahamane nggih. Muga-muga dipahami lan artinya iso entuk barokah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min aririn midohiron wakatina wa tasuruna bibadika sholihin di dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim di dunyana wa urana wasalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi was-solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi Karomati Syekh Abdul Qadir Jailani.
wasalim fid dunya wa urana wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali syafaati kanjeng Nabi wa bikaromati Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasalim fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bikaromati Syekh Somad Al-Jawani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.